Pemirsa, 9,5 ton daging beku impor ini yang sudah kadaluarsa disita polisi di kawasan pergudangan Cikupa, Tangerang, Banten. Daging beku itu diduga akan diedarkan di sejumlah pasar tradisional jelang Lebaran. Satuan Resmob Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menggeledah 3 unit truk pengangkut daging di kawasan pergudangan daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat diperiksa, petugas mendapati ratusan kardus berisi daging beku impor yang sudah kadaluarsa dengan berat total 9,5 ton. Ratusan kardus daging domba potong dengan masa berlaku sampai 3 April 2024 dikirim dari Australia dengan tujuan negara Indonesia. Daging beku impor yang sudah kadaluarsa ini diduga akan diedarkan ke sejumlah pasar tradisional menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain menyita 3 truk daging, petugas juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang terlibat dalam praktek peredaran daging kadaluarsa. Kita telah mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Para terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri. Polisi masih mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Dari Jakarta, Helmi Sanjabati News melaporkan. Pemirsa, pencarian 4 korban longsor sampah di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat terus berlangsung. Sementara di Magetan, Jawa Tengah, petugas ini mengevakuasi bocah yang tertimpa pohon usai diajak belanja baju lebaran oleh orang tuanya. Hingga Senin pagi, proses evakuasi dan pencarian korban longsor sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat terus dilakukan tim gabungan. Dalam pencarian, petugas turut mengerahkan 5 unit alat berat atau ekskavator. Dugaan sementara terdapat 10 orang korban dalam longsor sampah yang terjadi di zona 4 TPST Bantar Gebang, di mana 4 orang ditemukan meninggal dunia, 2 orang selamat dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Longsor di zona 4 TPST Bantar Gebang yang merupakan tempat pembuangan akhir milik dari pemerintah Provinsi DKI ini terjadi pada Minggu siang. Pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota belum bisa memastikan penyebab longsor. Penyelidikan akan dilakukan setelah proses pembersihan dan pencarian korban selesai dilakukan sambil menunggu adanya laporan kehilangan keluarga. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Stephen Patinama, Hoirudin Anyus melaporkan. Tumbang, Mas, pinggirnya mas, tolong mas. Mas, tolong pinggirnya, jangan mas. Pohon trembesi berdiameter sekitar 1 meter di jalur nasional Magetan Ngawi mendadak tumbang saat hujan deras disertai angin. Naas pohon besar itu menimpa sepeda motor yang ditumpangi 3 orang yang merupakan satu keluarga. Akibatnya pasangan suami istri tersebut mengalami luka sedangkan anaknya tidak bisa terselamatkan. Petugas BPBD Magetan yang datang segera mengevakuasi para korban dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Baju lebaran Pak? Untuk belikan anaknya? Iya, itu belikan anaknya. Katanya rumahnya ini sore nggak mau, mintanya sekarang pulang ketimpa pohon itu. Dari arah selatan mau pulang katanya. Setelah mengevakuasi para korban, petugas berupaya menyingkirkan batang pohon yang melintang di jalan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar Anyus melaporkan. Bukan center yang gede, karena Bu Penny kan kaget tuh, nggak berani gitu loh. Udah saya ituin, saya juga sambil ada telepon Pak Hanafi, makanya kata saya jangan telepon terus, ini saya lagi buka ini, Pak Nusri juga kan lama, robek aja kainnya, robek aja itunya plastiknya. Ya itu udah. Pas dirobek, isinya bayi. Saat ini, kondisi bayi dalam kondisi sehat dan sudah mendapatkan perawatan dari tim medis Klinik Amelia Bekasi Utara. Rencananya, bayi akan dirujuk ke RSUD Kota Bekasi untuk perawatan intensif. Sesosok jasad bayi di dalam kardus ditemukan warga di tepi jalan di wilayah Sampang, Madura. Penemuan jasad bayi bermula saat seorang warga hendak menuju ke pasar, tiba-tiba curiga melihat kardus di tepi jalan. Di dalam kardus juga ditemukan sepucuk kertas bertuliskan pesan singkat agar jasad bayi dikuburkan dengan layak. Seorang bayi yang berada di dalam kardus bersama adik-adiknya, dan adik-adiknya sudah diputus sehingga namun berada di sekitar bayi tersebut. Dan lucunya lagi, di dalam kardus itu ada tulisan minta tolong dimakamkan secara layak. Ada tulisan seperti itu.
Dugaan sementara jasad bayi sengaja ditinggalkan orang tuanya karena hubungan terlarang. Kasus tersebut kini ditangani Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Faktor Rahman, iNews melaporkan. Satu pelaku pembobolan sebuah toko dikeroyok warga di Desa Katerungan, Krian, Sidoarjo. Warga yang kesal sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku pun dibawa ke Mapolsek Krian, Sidoarjo. Sedangkan dua pelaku lainnya melarikan diri. Sebelumnya aksi 3 pelaku pembobolan toko terekam kamera CCTV. Terlihat ketika pelaku berhasil masuk ke dalam toko setelah berhasil membobol pintu rolling door. Meski sejumlah barang yang hendak dicuri sudah disiapkan pelaku untuk dibawa kabur, namun aksi para pelaku pembobol toko ini berhasil diketahui warga. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pura-pura membeli, seorang emak nekat mencuri uang 15 juta rupiah di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan jadi korban keganasan kawanan jambret. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku wanita dengan mengenakan hijab dan masker berpura-pura belanja dan memilih produk untuk dibeli. Setelah dilihat aman, pelaku mengambil uang sebesar 15 juta rupiah yang ditutupi barang dan langsung meninggalkan lapak pedagang. Pencurian terjadi saat korban bersama para karyawannya tengah sibuk melayani pembeli, sehingga tidak menyadari adanya gerak-gerik mencurigakan di sekitar meja kasir. Mau pulang, baru saya cek tas saya, itu kok berkurang uang saya, ngoten 1 iket. Iki enak baik kita. Terus kan baru saya cek dari CCTV ya, kalau ada yang ngambil. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Pandaan untuk ditindaklanjuti dengan bukti rekaman CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Aksi penjambretan terekam kamera pengawas milik warga di Jalan Lingkar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, 1 Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang mengendarai sepeda motor menghampiri korban yang sedang jalan kaki sendirian hendak menuju pulang. Dengan modus bertanya dengan korban untuk mencari temannya, pelaku langsung merampas ponsel di tangan korban yang sempat melakukan perlawanan. Usai beraksi, pelaku pun langsung melarikan diri. Berbekal rekaman, korban melaporkan kejadian ke polisi. Dia nanya, yakin mbak kamu nggak kenal sama yang namanya Jeffrey, katanya gitu. Saya sambil megang HP begini nih, iya saya nggak tahu, saya gituin, langsung dijambret sama dia. Atas kejadian, korban trauma dan berharap agar pelaku segera dapat ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Pemerintah Indonesia dapat kami sampaikan. Tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Sementara itu, jemaah umroh asal Yogyakarta dan Solo tertahan di Jeddah, Arab Saudi imbas dari konflik Timur Tengah. Jemaah yang seharusnya pulang pada Senin 2 Maret terpaksa menunggu keberangkatan selanjutnya.
Data Kementerian Haji dan Umroh RI, sebanyak 58.000 jemaah tertahan di Jeddah. Meski tertahan di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh menjamin keselamatan jemaah asal tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga antre demi tiket mudik gratis di Dinas Perhubungan Jawa Timur. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sebanyak 178.000 tiket sudah terjual di PT KAI Daop 2. Ribuan warga berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk mendaftar mudik gratis. Agar bisa mendapat nomor antrian, sebagian warga bahkan telah datang sejak malam ke lokasi pendaftaran. Pada program mudik gratis Pemprov Jatim tahun ini, Dinas Perhubungan Jawa Timur melayani 17 trayek di 20 kabupaten kota di Jawa Timur untuk armada bus antar kota dalam provinsi dengan kuota 4.000 kursi. Ini peserta paling luar biasa nih. Nomor berapa ini? Tahun yang kemarin tuh nggak sampai 500 sampai 600 700. Baru tahun ini melebihi kuota, luar biasa. Sementara itu, jelang masa angkutan Lebaran 2026, sebanyak 178.000 tiket sudah terjual di PT KAI Daop 2 Bandung. Masa angkutan mudik Lebaran sendiri akan dimulai pada 11 Maret hingga 1 April mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagi di bulan suci Ramadan dengan cukur sedekah. Seluruh dana yang terkumpul dari kegiatan ini untuk wakaf Al-Quran bagi para santri Pondok Tahfiz. Puluhan warga memadati lokasi kegiatan cukur sedekah yang digelar komunitas Barber Wajo. Anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias menunggu giliran untuk dipotong rambut. Menariknya, layanan ini menggunakan sistem sedekah atau bayar seikhlasnya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Setiap peserta bebas memberikan donasi sesuai kemampuan dan keikhlasan. Nantinya, seluruh dana yang terkumpul dari hasil sedekah cukur ini akan diwujudkan dalam bentuk wakaf Al-Quran untuk para santri Pondok Tahfiz. Sangat bagus ya, karena acara cukur sedekah ini merupakan kegiatan amal juga yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas Barber Wajo. Adapun pembayaran di sini kita tidak mematok harga. Kita di sini bayar seikhlasnya dan hasil dari cukur sedekah kita akan balikan Al-Quran dan kita akan sedekahkan ke pondok pesantren ataupun pondok tahfiz Quran. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa komunitas Barber Wajo tak hanya terampil dalam menata rambut, namun juga memiliki komitmen sosial untuk berbagi dan memberi manfaat bagi sesama.